Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita bertemu di dalam sekolah minggu online. Mari kita persiapkan bersama-sama diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar di dalam sekolah minggu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang penuh kasih, setia di dalam kehidupan kami mengucap syukur oleh karena Tuhan terus menyertai dan menolong kami, memberkati kami sehingga pada saat ini kami boleh dalam keadaan yang luar biasa dan rindu untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami dari awal pertengahan ke akhirnya, biarlah Tuhan akan memberikan pengertian bagi setiap kami sehingga apa yang kami pelajari melalui sekolah minggu online pagi ini boleh kami mengerti, menolong kami terus untuk bertumbuh dan menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu, keberadaan kami masing-masing Bapa, di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan akan memberkati apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh bersama-sama rindu dan haus mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita masuk di dalam pelajaran yang kedua, yaitu dengan tema tugas dari Sang Pencipta. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Ya, cukup panjang. Saya akan menolong membacakannya. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai Kejadian pasal 2 ayat 17. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal 2 ayat yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati dari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pasal 2 ayat yang ke-8, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yaitu yang
mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan kembali belajar tentang suatu firman yang mengingatkan kita kembali apa sih sebenarnya tugas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin kita sudah sering membaca ayat-ayat ini ataupun mendengarkan renungan atau khotbah tentang ayat-ayat yang kita baca tadi. Tetapi mari kita akan kembali tidak jemu-jemu belajar kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita meskipun kita sudah berulang kali membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, seperti yang ada di ayat 26. Berarti kita manusia memiliki karakter-karakter yang Tuhan Allah miliki. Kita diberikan pengertian, kita diberikan akal budi, kita diberikan roh Allah di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang ingin Tuhan kehendaki kita lakukan. Dia memiliki tujuan menciptakan manusia ada di dunia ini. Kalau kembali kita melihat karakter Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang bekerja. Kita sudah belajar di pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja. Oleh karena itu, kita diwajibkan atau diharuskan untuk juga bekerja. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Yang terutama yang Tuhan ingin kita lakukan pada saat ini sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini melalui ayat-ayat kita baca, bahwa Tuhan ingin kita beranak cucu, kita bertambah banyak, memenuhi bumi ini dan berkuasa atas alam semesta ini, ciptaan Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, tidak hanya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi kita juga memiliki tugas, yaitu untuk memenuhi bumi, menaklukkan itu dan berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Luar biasa ya, Tuhan memberikan hak yang istimewa bagi kita manusia melebihi dari ciptaan yang lain. Karena Tuhan memberikan mandat untuk kita berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Atas tumbuh-tumbuhan, atas hewan, atas tanah, udara, air. Itu Tuhan perkenankan untuk kita kuasai. Dan Tuhan itu luar biasa. Ketika manusia belum diciptakan, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Di hari yang pertama sampai hari yang ke-6 di mana manusia belum diciptakan, Tuhan persiapkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Ada terang, ada gelap, ada daratan, ada lautan, ada benda-benda penerang di siang hari dan di malam hari. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan di air, ada hewan di darat, dan ada hewan di udara. Semuanya Tuhan persiapkan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Ketika semua sudah siap dan Tuhan memandang semuanya itu baik, maka Tuhan baru menciptakan manusia itu.
supaya manusia tercukupi segala kebutuhannya dan bisa berkuasa atas semuanya itu, memanfaatkan semua ciptaan yang lain untuk keperluannya. Ya, luar biasa Tuhan Allah kita. Tetapi tidak hanya itu saja, Tuhan juga menuntut kita bukan hanya berkuasa dan mengeksploitasi terus-menerus alam ciptaan Tuhan atau ciptaan-ciptaan yang lain, tapi kita juga bertanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan-ciptaan yang lain. Seperti yang terdapat di ayat yang ke-15, ya, pasal yang kedua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Ketika manusia pertama diciptakan, yaitu Adam, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Di Taman Eden semua keperluan Adam ada di situ. Dari tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, bahkan di situ dialiri 4 sungai yang mencukupi kebutuhan air Adam dan ciptaan yang lain. Juga di situ ada batu-batuan berharga yang bisa dimanfaatkan oleh Adam, ya. Segala sesuatu disediakan, ya. Logam mulia, logam-logam yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia, ya. Semuanya disediakan, ya, dicukupi oleh Tuhan. Apa yang harus manusia lakukan? Tinggal mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara apa yang telah Tuhan percayakan melalui alam semesta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi sayangnya manusia semakin hari menjadi orang-orang yang tamak dan rakus. Ya, mereka hanya mengingat untuk berkuasa penuh terhadap ciptaan yang lain, mengeksploitasi secara luar biasa tanpa memikirkan pemeliharaan ciptaan yang lain, sehingga mereka terus boleh lestari atau berkesinambungan untuk hidup atau ada di dunia ini. Ya. Mari kita lihat apa yang sudah manusia lakukan terhadap alam ciptaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa yang disediakan bagi kita. Dan kita akan melihat tayangan ini, kita renungkan, dan kita bersama-sama akan memikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk melakukan mandat dan tugas yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-17 tadi. Mari kita akan saksikan tayangan ini bersama-sama.
Bapak Ibu Saudara, mengerikan bukan? Kita bisa melihat sampah plastik yang luar biasa, merusak lautan, merusak bumi kita. Kita bisa melihat eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan, ya, tambang-tambang yang merusak sumber daya hayati dunia ini. Kita bisa melihat penebangan hutan yang luar biasa, merusak hutan yang begitu indah yang menjadi paru-paru bumi kita ini. Semuanya itu dilakukan oleh manusia tanpa kesadaran bahwa mereka tidak hanya memanfaatkan semua yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat, tetap memelihara keberlanjutan atau kelestarian hutan, barang tambang, tanah, dan semua kekayaan alam yang ada di dunia ini. Itu oleh karena kerakusan manusia, ketamakan manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus melakukan demo besar-besaran menyatakan hentikan penebangan liar atau hentikan perusakan tanah oleh karena eksploitasi bahan-bahan logam atau emas, perak yang merusak tanah dan lingkungan, atau hentikan pembuangan sampah sembarangan, ya. Apakah kita melakukan hal seperti itu? Sebenarnya kita tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita hanya perlu melakukan hal kecil yang dimulai dari diri kita, ya. Akan lebih mudah jika kita masing-masing sadar untuk memelihara dengan sungguh-sungguh lingkungan kita sebaik-baiknya. Setiap orang menyadari itu, maka tidak perlu ada demo besar-besaran mengenai kerusakan lingkungan. Tetapi jika setiap orang memahami dan mengerti tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara lingkungan kita, maka secara otomatis akan terjadi perubahan, ya, dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam pemeliharaan lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti apa? Ya. Hal sepele, membuang sampah di tempatnya atau di tempat sampah. Itu sesuatu yang kecil, tetapi seringkali banyak orang susah untuk melakukannya. Masih banyak kita lihat, ya, di jalan-jalan gitu, ya. Mobilnya bagus, jalan di jalan, tiba-tiba jendelanya dibuka, buang sampah sembarangan. Menyedihkan bukan? Orang yang memiliki mungkin pendidikan tinggi, kekayaan atau keuangan yang banyak, tetapi tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Itu hal yang sepele, ya. Di jalan, di angkot, ya, kita melihat belum banyak orang yang memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Mari kita biasakan untuk melakukan itu. Itu hal kecil tapi akan bawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Lalu apalagi yang bisa kita perbuat? Mengurangi sampah plastik, ya. Atau kalau kita lihat tadi di tayangan, mengerikan, ya, begitu luasnya sampah yang ada, ya. Bahkan manusia terlihat kecil sekali dan semuanya penuh dengan sampah plastik. Sampah plastik itu sangat merusak, ya. Sampah plastik itu susah sekali terurai, ya. Susah sekali terurai. Akan memerlukan waktu puluhan juta tahun untuk dia bisa terurai. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ketika melihat sungai yang diambil tanahnya, lalu tanah itu ditaruh di pinggiran sungai itu, coba Bapak Ibu Saudara lihat. Di situ ada lapisan-lapisan banyak plastik-plastik yang terselip di antara tanah-tanah yang diambil. Dan plastik-plastik itu tidak
dibuang baru kemarin atau tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Bahkan mungkin ada plastik-plastik itu terbuang sudah puluhan tahun yang lalu, ya. Tetapi masih utuh, masih bisa kita lihat, mengerikan. Dan ketika tanah kita penuh dengan plastik, maka tidak akan bisa kita menanami tanah kita. Tanah kita menjadi tidak subur, tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita kurangi sampah plastik. Kita bersyukurlah pemerintah kita sudah menerapkan bahwa harus menggunakan kantong plastik berbayar jika belanja di supermarket. Ya. Tapi kalau kita belanja di warung atau di pasar, masih ya menggunakan banyak plastik. Biasakan ketika kita berbelanja bawa tas sendiri. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau membeli ikan atau ayam supaya tidak menggunakan plastik, bawa tempat sendiri khusus untuk ayam, untuk ikan. Itu akan sangat berdampak kepada lingkungan kita. Hal kecil tapi bisa kita lakukan. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, kita memilah-milah sampah kita. Ya, mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa kita buang ke tempat sampah, itu akan sangat menolong dan membantu. Bapak Ibu Saudara, di sekolah anak saya itu ada yang namanya bank sampah. Ya, jadi sampah itu dipilah-pilah. Sampah plastik botol itu berapa harganya, sampah untuk plastik minuman ya, minuman air mineral itu ada harganya, kaca, lalu kertas, apalagi ya, ember-ember yang bekas, lalu plastik kresek ya, plastik kresek, plastik bening, itu semuanya ada harganya. Walaupun harganya tidak banyak, tetapi bukan masalah harganya berapa dan susah-susah ngumpulin ternyata cuma dapat segitu ya. Banyak juga yang mengatakan seperti itu dari teman-teman. Bahkan suami saya kadang juga mengatakan bahwa kamu tuh susah-susah ngumpulin botol, ngumpulin gelas plastik, lalu ngumpulin plastik-plastik gitu, kertas, berapa sih dapatnya? Bukan masalah itu Bapak Ibu Saudara, tetapi itu bisa menolong bumi ini untuk mengurangi sampah yang tidak bisa diurai oleh tanah. Jadi kita memberikan pertolongan supaya ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Ya. Dan benar ketika saya melakukan itu, sampah yang saya buang itu lebih sedikit ya. Biasanya sehari, 2 hari sudah penuh gitu ya. Tetapi ketika saya mulai pilah-pilah, kertas saya pisahkan, kardus saya pisahkan, botol saya pisahkan ya. Terus barang-barang keras seperti CD dan sebagainya, itu saya pisahkan. Sampah yang saya buang itu menciut alias menjadi sedikit. Ya. Kalau setiap orang mempunyai kesadaran yang seperti itu, maka tidak akan terjadi seperti tayangan yang kita lihat tadi, sampah yang begitu luar biasa. Dan itu akan menyelamatkan bumi kita. Di luar negeri, hal itu sudah berjalan dengan baik ya. Kalau kita melihat, khususnya karena saya suka lihat drama Korea, ada adegan mereka membuang sampah, luar biasa ya. Ada tempat sampah untuk didaur ulang, ada tempat sampah untuk tidak didaur ulang atau bisa diurai ya di tanah ya, atau biasa dikatakan anorganik dan organik. Lalu untuk baju-baju bekas, mereka punya tempat sampah sendiri yang khusus untuk baju-baju bekas. Ya, bahkan ketika mereka akan membuang perabotan, mereka harus lapor kepada pemerintah daerah yang menangani khusus untuk pembuangan perabotan. Jadi, seumpama
saya punya sofa atau punya kulkas atau punya perabotan yang tidak terpakai dan ini saya buang. Kalau di Indonesia kan ya sudah, buang aja, dititipkan ke tukang sampah ya truk sampah gitu, kita ngasih uang. Tapi kalau di sana ada lembaga sendiri yang mengatur. Mereka menelpon, saya mau membuang sampah sofa, saya mau membuang sampah kulkas, nanti dijemput ya untuk dibuang di tempat tertentu khusus untuk pembuangan sampah perabot rumah tangga. Luar biasa sekali. Dan kita lihat negara mereka bersih ya. Nah, kita rindu di Indonesia juga terjadi seperti itu. Bagaimana? Dengan kita memulai dari diri kita masing-masing. Lalu kita tularkan kepada anak-anak kita. Ya. Karena kebiasaan membuang sampah di tempatnya atau memilah-milah sampah itu harus diajarkan dari sedini mungkin. Ketika anak kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu, sampai dewasa mereka akan melakukan itu, ya. Itu merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang harus ditanamkan sejak kecil menjadi satu kebiasaan bagi keluarga kita, ya. Kalau kita terbiasa membuang sampah di tempatnya, maka ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, ada rasa bersalah di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu pada saat ini bahwa Tuhan menghendaki kita untuk berkuasa atas alam ciptaan ini, tidak hanya itu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan ini, maka kita harus lakukan yang terbaik. Sekarang kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, apa tugas kita dari Sang Pencipta untuk tidak hanya memanfaatkan alam semesta ini, tetapi lebih daripada itu kita harus memelihara kelestarian dan keberlanjutan alam semesta ini. Untuk siapa sebenarnya semuanya itu? Kembali untuk diri kita dan untuk keturunan-keturunan kita. Bayangkan jika ada hewan-hewan yang punah, ya, seperti mungkin gajah punah, cucu kita, anak cucu kita gak tahu yang namanya gajah itu seperti apa, ya, kasihan kan? Oleh karena itu, mari kita pelihara apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, supaya terus lestari, terus berkelanjutan, dan anak cucu kita pun bisa menikmati hal yang sama seperti apa yang kita nikmati. Itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita bersama-sama melakukan tugas mandat yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia yang diciptakannya secara luar biasa, memiliki keistimewaan lebih dari ciptaan-ciptaan yang lain, dengan mengusahakan, memelihara, dan mengatur segala sesuatunya, memanfaatkan ciptaan-ciptaan yang lain sebaik-baiknya. Kembali untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan alam semesta yang indah ini buat kami. Segala hal yang kami butuhkan ada dan tersedia di bumi ini, yang Tuhan telah ciptakan untuk boleh kami nikmati dan kami pergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk melakukan tugas kami dengan baik. Tidak hanya memanfaatkan alam semesta ini, tetapi juga memelihara lingkungan kami, memelihara alam semesta ini, sehingga terus boleh berkelanjutan dan lestari, dan boleh dinikmati generasi-generasi kami selanjutnya. Tolong kami dengan melakukan hal kecil seperti membuang sampah tempatnya, atau tidak banyak menggunakan sampah plastik, tetapi bisa menggunakan peralatan-peralatan yang bisa digunakan kembali, sehingga bisa mengurangi sampah plastik yang begitu merusak lingkungan kami. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Beri pengertian, beri hikmat bagi kami. Tolong kami Tuhan mulai sekarang untuk bergerak melakukan hal-hal yang kecil tetapi berdampak bagi lingkungan kami. Walaupun mungkin orang tidak melihat, walaupun mungkin orang memandang sebelah mata, tetapi biarlah kami mengerjakannya dengan setia, oleh karena Engkau Tuhan memberikan tugas itu kepada kami untuk memelihara lingkungan sekitar kami dan alam semesta ini. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan pada kami,
Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan menciptakan kami secara luar biasa, istimewa lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Dan biarlah dengan keistimewaan kami juga menghargai ciptaan-ciptaan yang lain yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.